Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semuanya, uh, pada hari ini saya akan coba membahas mengenai model-model kepemimpinan update ya, kepemimpinan pejabat-pejabat di bangsa Indonesia. Kalau kita lihat adanya pergeseran kesukaan terhadap karakter kepemimpinan yang ditampilkan oleh pejabat bangsa Indonesia ya, yang dulu lebih kepada apa ya namanya, atau yang disebut masyarakat itu pencitraan ya. Tapi untuk saat ini model-model kepemimpinan yang disukai itu berbeda. Maka pada hari ini saya akan ya sedikit banyak menganalisa model kepemimpinan tiga pejabat bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Menteri Pertanian. Pada saat munculnya Menteri Pertanian di zaman Presiden Prabowo ini, saya lihat dalam hal pembicaraan dia taktis, tegas, ya, praktis, eksekutor. Jadi tidak banyak drama di situ. Dia langsung eksekusi. Bila mana ada hal yang menurut dia menghambat terhadap programnya, dia langsung eksekusi. Ya. Jadi cepat bereaksi. Nah, ini adalah contoh pemimpin yang ada pada hari ini ya. Itu Menteri Pertanian Bapak Amran. Dan terbukti dengan model kepemimpinan seperti ini, ya pada akhirnya bangsa Indonesia menikmati adanya swasembada beras yang luar biasa. Artinya tidak ada impor beras. Nah, ini juga salah satu prestasi yang luar biasa. Kemudian selain eksekutor, cepat sekali bereaksi Menteri Amran ini, juga dia sangat disiplin tinggi. Nah, ini model-model tipe-tipe kepemimpinan yang luar biasa yang perlu kita amati juga sebagai dasar ya, bahwa pemimpin yang baik ini contohnya seperti ini kira-kira. Ya, mudah-mudahan Bapak Amran tetap konsisten dengan gayanya, Bapak Amran tetap smart, Bapak Amran tetap sehat, tetap luar biasa, dan selalu memikirkan rakyat. Nah, itu yang paling penting. Tidak tergoda oleh apapun. Yang kedua adalah Deddy Mulyadi. Nah, ini Deddy Mulyadi juga merupakan fenomena baru ya di dalam kepemimpinan gubernur saat ini. Yang dulu seakan-akan antara gubernur itu jauh sekali dengan rakyatnya, ya kan? Bila mana bertemu dengan masyarakat, gubernur itu ya bisa dihitung dengan jari, mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali, atau tidak sama sekali. Tetapi metode seperti ini dilabrak oleh yang namanya Deddy Mulyadi, Gubernur Bapai. Dia yang datang, dia yang terjun langsung kepada masyarakat, dan dia menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah. Walaupun sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Karena apa? Pemimpin itu tidak harus menyelesaikan semua hal, tetapi bisa menjadi satu inspirasi bagi yang lainnya. Begitu. Harus ada trust, kepercayaan pemimpin itu kepada rakyat. Sehingga rakyatnya bisa nyaman, merasa mempunyai pemimpin karena ikut hadir di
bawah dan ikut menyelesaikan dengan berbagai macam resiko. Bagaimana bangunan-bangunan liar oleh Kang Deddy itu diurus, bagaimana yang namanya perusahaan-perusahaan nakal yang menghancurkan lingkungan juga dia selesaikan dengan caranya, dengan adanya solusi. Bagaimana dia menyelesaikan adanya macet di puncak, ya, dia langsung eksekusi, solusi-solusi singkat, cepatnya. Sehingga hal-hal tersebut itu menjadikan kita masyarakat bahwa kita punya pemimpin. Ini penting. Dulu kita merasa pemimpin itu hanya tulisan, gubernur, menteri, bla, ini, tetapi tidak merasa hadirannya. Dan oleh Deddy Mulyadi ini, saya yakin masyarakat Jawa Barat secara umum itu merasa mereka ada pemimpin di Jawa Barat. Nah, hal-hal inilah juga merupakan suatu contoh yang baik buat yang lainnya, yang jadi wali kota, yang jadi bupati atau gubernur lainnya, untuk berlomba-lomba meningkatkan kapasitasnya, ya, sehingga masyarakat bisa hidup dengan nyaman, masyarakat bisa bekerja dengan maksimal, karena hal-hal urusan lainnya ada pemimpin yang mengurus. Kemudian Deddy Mulyadi juga merupakan satu hal semacam contoh yang baik bahwa dia tetap memegang teguh terhadap budaya leluhurnya. Dalam hal cara berpakaian, dalam hal cara bicara dan lain sebagainya, dia sangat menghormati budaya leluhurnya. Ini juga penting. Kenapa? Karena dengan adanya banjir budaya dari luar yang luar biasa, tentu kita harus mempunyai semacam kekuatan bahwa kita mempunyai budaya sendiri yang harus kita hormati dan harus kita hargai. Ini juga penting. Dan Deddy Mulyadi berhasil dalam kondisi seperti itu. Luar biasa. Yang ketiga adalah menteri fenomenal. Dulu kita dipimpin oleh Kementerian Keuangan ini, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dia itu kalau menyampaikan informasi runtut sistemi, menjelasannya, ya, mungkin secara akademisi dia, tetapi apa yang Bu Sri sampaikan kepada masyarakat itu terasa masyarakat bingung menyikapi apa yang disampaikan oleh Bu Sri. Nah, muncullah menteri baru, yaitu namanya Purbaya Yudi Sadewa. Gaya kepemimpinannya sangat berbeda jauh dengan menteri yang lalu, ya kan? Dia sebagai teknokrat, kemudian cowboy, dan berorientasi kepada ekspansi luar biasa. Dengan gaya cowboynya yang belak-belakan, dia katakan A ya A, dia katakan B ya B. Dan beliau ini sangat percaya diri dengan kemampuannya. Ini luar biasa. Inilah menteri-menteri yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sampaikanlah informasi yang benar, bukan informasi-informasi yang disusun. Katakanlah. Dan terakhir, Menteri Purbaya mengatakan bahwa kita defisit sekian triliun. Ya sudah, sampaikan saja. Apakah masyarakat bergejolak? Tidak.
Tidak. Justru kita tahu kondisi negara Indonesia seperti apa. Jadi kita memahami, memunculkan trust pada masyarakat bahwa wah, menteri kita tahu ternyata persoalan bangsa ini. Dan pasti masyarakat memberikan kesempatan kepada Menteri Perubaya untuk memperbaiki bidang ekonominya dengan kebijakan-kebijakannya. Makanya kita lihatlah dalam kebijakan-kebijakan Perubaya yang ya tanda kutip gitu ya, memotong anggaran daerah gitu ya, itu masyarakat mendukung. Kemudian dengan kebijakan di dana desa, kepala desa demo, justru malah masyarakat mendukung. Karena apa? Karena Menteri Purbaya ini benar-benar belak-belakan. Nah, ini yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, apa adanya saya sampaikan. Purbaya juga mengatakan bahwa salah satu investor besar, Netpedia kalau nggak salah ya, dia menginvestasikan kepada negara Malaysia, Johor, sekitar 60-70 triliun, besar. Dan disampaikan kepada masyarakat lewat Kadin kalau nggak salah ya, acara Kadin. Sampaikan kepada masyarakat bahwa investor tersebut memilih Malaysia, Johor, bukan Indonesia. Dan dia mengatakan bahwa kita dalam hal investasi kalah oleh yang namanya Vietnam, kalah yang namanya Malaysia, Thailand, Singapura. Dan ini penting, katakan aja kalau kita mau kalah ya kalah. Tapi apakah masyarakat mencekam? Tidak, justru mendukungnya. Kemudian Pak Menteri ini juga berkeyakinan pertumbuhan Indonesia ke depan ini harus mencapai 6-8%. Kita tahu 10 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di kisaran 5-5%. Jadi tidak ada peningkatan. Sangat berbeda jauh dengan Vietnam yang luar biasa pertumbuhan ekonominya. Ya, dulu Vietnam di bawah, sekarang sudah melewati kita dalam hal pertumbuhan ekonomi. Maka Purbaya meyakini untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sekitar kisaran 6-80%. Dan dia sangat optimis. Ya kalau menterinya mengatakan optimis, kenapa masyarakatnya tidak? Kira-kira untuk saat ini itulah 3 contoh kepemimpinan pejabat bangsa Indonesia yang saya rasa bisa menjadi semacam contoh baik bagi tokoh-tokoh muda kita, tokoh-tokoh kita yang kedepannya ingin menjadi pemimpin, misalkan terkecil memimpin kepala desa, atau ke depan di tahun 2029 menjadi pemimpin wali kota, bupati, gubernur, ya kan, DPR dan lain sebagainya. Maka ini sebagai contoh yang baik ya, bahwa masyarakat menginginkan tipe-tipe kepemimpinan seperti ini. Demikian dan terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.